warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Halo Bapak Ibu Guru hebat, izinkan kami perkenalkan diri. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Dengan saya sendiri Agus Riyadi dari SMK Negeri 1 Bintan Utara. Saya Heni Marianti dari SDN 001 Bintan Utara. Saya Andi Dusniati dari SDN 001 Bintan Utara. Berikut demonstrasi kontekstual modul 2.3, Coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andi, kabar baik, alhamdulillah, sehat, luar biasa. Gimana kabarnya Bu Andi? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Baik Pak, sebelum kita melakukan percakapan, sebelum Bapak melakukan percakapan coaching dengan coachee, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer ya Pak ya. Nantinya saya akan melihat dan mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan. Oke Bu, baik. Kemudian saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan untuk mengamati proses Bapak saat melakukan proses coaching nanti ya Pak ya. Bisa kira-kira Pak? Siap Bu. Oke, begini Pak, mengenai rubrik penilaian tersebut, saya harapkan Bapak mampu menerapkan prinsip coaching, ya, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, serta Bapak sudah memiliki kompetensi inti, ya, dalam proses coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan yang tidak kalah penting Pak, Bapak juga harus menerapkan alur tirta dalam proses coaching, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kira-kira bisa dimengerti Pak? Ya Bu, sudah dimengerti Bu. Baik Pak, sebelum kita lanjut, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi inti apa yang ingin Bapak capai dalam proses coaching kali ini? Baik, untuk hari ini saya lebih concern kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin dua hal ini yang akan lebih saya fokuskan hari ini. Oke, baik Pak. Jadi kedua kompetensi tersebut ya Pak ya. Di antara kedua kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini Pak? Mungkin saya lebih fokus untuk mendengarkan aktif Bu. Oke, jadi lebih fokus ke mendengarkan aktif ya Pak ya? Iya Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu indikator pencapaian dalam tujuan pengembangan apa yang menjadi tolak ukur Bapak nantinya? Yang menjadi tolak ukur saya nantinya adalah saya akan menerapkan alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, baik Pak. Jadi Bapak akan menerapkan alur tirta ya Pak ya. Jadi untuk sementara demikian dulu pada fase praobservasi ini Pak ya. Saya nanti mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan bisa tercapai dan dapat dipertajam dalam proses coaching bersama coachee nantinya ya Pak ya. Serta proses coaching yang akan Bapak lakukan nantinya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dan hambatan apapun. Ya, amin. Mudah-mudahan Bu. Terima kasih ya Bu ya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Heni. Bagaimana kabarnya Pak Agus hari ini? Alhamdulillah sehat saya. Gimana kabarnya Bu Heni? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Agus. Oh iya, tadi Bu Heni ada WA saya ya, dapet saya. Ada keperluan apa ya Bu ya? Ya nih Pak, ada yang ingin saya obrolin nih Pak. Saya sedikit ada permasalahan gitu. Bapak senggang tidak saat ini? Oke, kalau hari ini saya senggang, saya free, tidak ada jam mengajar hari ini. Mungkin saya bisa meluangkan waktu saya untuk ngobrol dengan Ibu. Kira-kira ada apa Bu?
Alhamdulillah, ya nih Pak, mungkin saya mau memakai waktu Bapak sekitar 10 sampai 15 menit karena mungkin dengan mengobrol dengan Bapak nih saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya ini. Oke, baik Bu. Menurut Ibu, tujuan pembicaraan kita hari ini apa ya Bu ya? Saya tuh ingin mendapatkan solusi nih Pak, atau mungkin saran atau ide dari Bapak mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas 6 ini Pak. Oh, jadi Ibu ada permasalahan di kelas 6 ya? Kira-kira permasalahannya seperti apa ya Bu? Iya nih Pak, betul sekali. Saya tuh merasa Pak, kelas 6 yang sekarang tuh berbeda Pak dengan kelas 6 yang tahun kemarin gitu. Entah mengapa tuh mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan Pak. Jangankan antara laki-laki dan perempuan Pak, antara anak perempuan aja masih terlihat berkelompok. Bahkan saat pembelajaran dengan metode diskusi nih Pak, mereka terkesan tidak mau bersama-sama dan suka memilih kelompoknya gitu Pak. Jadi saya tuh jadi bingung Pak. Oh, jadi ceritanya seperti itu Bu Heni. Iya, Pak. Oke, jadi Ibu kebingungan ya? Iya. Karena ada siswa di kelas Ibu yang kerjasamanya sangat kurang ya Bu ya? Betul sekali Pak. Dalam kegiatan pembelajaran gitu Bu ya? Betul sekali Pak. Mungkin karena ini kan tahun ajaran, ini kan mereka awal nih kelasnya diacak. Sebelumnya kan belum pernah. Jadi mungkin butuh waktu nih mereka untuk beradaptasi lagi dengan teman-teman kelasnya gitu. Menurut Bu Heni seperti apa sih idealnya? Ya menurut saya sih Pak, mereka dapat melaksanakan pembelajaran terutama tugas-tugas kelompok tuh secara aktif bersama-sama Pak, atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan begitu. Terus ngomong-ngomong, apa yang sudah Ibu lakukan terhadap kelas Ibu? Ya sebenarnya sih Pak, saya tuh sudah memasukkan metode diskusi nih dalam RPP saya, sehingga mereka bisa bekerja sama dan kompak dalam menyelesaikan tugas. Wah, berarti dengan memasukkan metode diskusi tadi sudah sangat bagus tuh Bu. Karena sesuai dengan tujuan, namun apakah karakter kerjasama kolaborasi yang murid Ibu lakukan dalam kelompok sudah muncul atau belum Bu? Sebenarnya belum sepenuhnya sih Pak. Kalau dari skala 1 sampai 10, di mana 1 belum ada kerjasama dan 10 sudah ada kerjasama, di posisi mana Bu? Jadi posisi saya itu ada di 5 atau 6 gitu Pak, skala 5 atau 6 gitu. Jadi yang ingin Ibu dapatkan posisi berapa itu Bu? Saya kepinginnya sih ada di posisi 9 Pak. Oke, kira-kira Ibu ada cara lain nggak Bu? Oh iya Pak, mungkin saya tuh nanti akan memberikan motivasi kepada murid sebelum pembelajaran. Kemudian saat pembelajaran, saya akan menekankan pada penilaian sikap. Dan di akhir pembelajaran, saya akan melakukan refleksi terkait sikap dan memberi apresiasi kepada murid yang mau menjaga kebersamaan tadi. Oke, kalau begitu di luar pembelajaran bagaimana Ibu? Kalau di luar pembelajaran, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan nih Pak, atau kompetisi beregu, dan sering adakan permainan untuk mengenal teman lebih dekat dan lebih kompak lagi. Oke, luar biasa yang Ibu lakukan ya. Terima kasih, Pak. Jadi dari apa yang sudah Ibu ceritakan tadi, Ibu akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran ya Bu ya? Ya. Dan menginformasikan, betul Bu? Betul. Ke mereka bahwa setiap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian sikap selain pengetahuan dan keterampilan tentunya. Betul Pak. Serta di akhir pembelajaran Ibu ada refleksi kalau nggak salah Bu ya? Iya betul Pak. Tidak lupa juga di luar pembelajaran Ibu akan melakukan kegiatan permainan ya, permainan yang melatih kekompakan Bu ya. Seperti itu Bu ya? Betul sekali Pak Agus. Kira-kira Bu, berapa lama ya waktu yang Ibu butuhkan? Waktu yang saya butuhkan mungkin sekitar 1-2 minggu gitulah Pak. Terus Ibu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Komitmen saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan pada metode diskusi dengan penilaian sikap, kemudian keterampilan dan pengetahuan. Dan tidak lupa saya akan mengawali dengan memberikan motivasi minimal 1-2 minggu ke depan
Kemudian di luar pembelajaran, saya akan melakukan pertandingan atau kompetisi bergu untuk melatih kekompakan mereka. Baik Bu, luar biasa itu ya. Makasih. Jadi kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu melakukan kegiatan ini nanti? Mungkin saya nanti akan menyusun dalam bentuk RTP itu, saya akan mencoba sendiri dulu Pak. Kemudian nanti saya akan berdiskusi juga dengan teman-teman rekan sejawat saya apabila ada beberapa yang harus saya revisi ulang. Luar biasa yang Ibu lakukan ya. Terima kasih Pak. Oke Bu, sebelum closing ya, saya ingin tanyakan kembali, review kembali, kira-kira apa yang Ibu sudah dapatkan dari obrolan kita pada hari ini? Wah, senang sekali Pak, pada obrolan kita kali ini saya tuh sudah mendapatkan ide dan solusi masalah saya terkait yang tadi murid-murid saya yang belum bisa diajak untuk bekerja sama atau kompak dalam berdiskusi kelompok. Alhamdulillah, saya rasa sudah cukup jelas apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dari obrolan kita hari ini, dan yang lebih terpenting adalah ada progres dari kemajuan di kelas Ibu. Iya Pak. Jangan lupa Ibu mencatat setiap perkembangan yang terjadi di kelas Ibu, supaya nanti kita bisa jadikan refleksi dari cerita kita hari ini. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak Pak Agus sudah membantu saya Pak Agus dalam menemukan solusi atau ide dan memberikan waktunya kepada saya untuk mengobrol dengan Bapak. Ya, terima kasih kembali Bu. Kita ketemu lagi nanti kalau ada perkembangan baru tolong infokan kami. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andi. Alhamdulillah tadi Bapak telah melakukan proses coaching ya Pak ya bersama coaching. Sebelum kita mengakhiri proses observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Oke, siap Bu. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik Bu, menurut saya tadi saya telah melakukan coaching dengan menerapkan prinsip alur tirta buat Bu Andi, bahwa alur tirta kita mulai dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, terus kita juga menanyakan reaksi atau rencana kerja ke depannya, dan terakhir saya akan menanyakan kepada coach terkait tanggung jawab yang akan dilakukan setelah melakukan proses coaching. Mudah-mudahan yang saya lakukan ini bisa memberikan sedikit banyak permasalahan yang dihadapi oleh coach saya bisa teratasi. Iya. Oke, baik Pak. Tadi juga saya telah mengamati proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik dan sudah menerapkan alur tirta, serta Bapak juga sudah berusaha menggali ide-ide dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Bapak ya. Kemudian proses coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Bapak barusan lakukan? Iya, gini Bu Andi, kompetensi yang akan saya lakukan setelah ini adalah saya lebih fokus untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kenapa? Saya rasa dengan pertanyaan berbobot saya dapat menggali pikiran, pemahaman dari coach untuk apa yang bisa lakukan terhadap suatu permasalahan yang dihadapi oleh coach. Itu. Oke, baik Pak. Berarti kedepannya Bapak ingin mengembangkan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak ya? Ya, betul Bu. Mudah-mudahan Bapak bisa terus melatih dalam proses coaching ini, dan Bapak lakukan kedepannya lebih baik lagi serta bermanfaat bagi kita semua dan juga rekan-rekan di sekitar kita ya Pak ya. Ya, amin. Semoga Bu. Baiklah Pak, demikian observasi yang kita lakukan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kesilapan, mohon dimaafkan ya Pak ya. Dan sukses selalu untuk kita semua. Ya, baik Bu Andi, terima kasih atas waktunya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Baik Pak, sama-sama.